Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan rahmat serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang salat sunnah berjemaah. Materi ibadah untuk kelas 4 pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, materi kita kali ini adalah tentang sholat sunnah tahajud. Sama halnya dengan sholat sunnah jenazah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sholat sunnah tahajud bisa dikerjakan secara munfarid dan juga bisa dikerjakan secara berjemaah. Dan biasanya dikerjakan setelah kita terbangun dari tidur di malam hari. Oleh karena itu, sholat sunnah tahajud disebut juga dengan sholatul lail, salat malam atau qiyamul lail, berdiri di malam hari. Karena waktu mengerjakannya di malam hari, tepatnya ba'da isya hingga qabla subuh. Jadi waktunya relatif panjang anak-anakku. Oleh karena itu, waktu mengerjakan sholat sunnah tahajud dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama di awal waktu, yaitu sepertiga malam yang pertama. Kemudian di tengah waktu, sepertiga malam yang kedua. Dan yang paling utama adalah di akhir waktu, sepertiga malam yang terakhir. Dan kalau kita mampu melaksanakannya, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah, yaitu mendapatkan tambahan pahala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan bagaimana cara kita melaksanakan sholat sunnah tahajud? Yang pertama, sebagaimana telah disampaikan di awal, sholat sunnah tahajud dapat dikerjakan secara munfarid dan juga dengan berjemaah. Di antara dalilnya, kenapa bisa berjemaah adalah karena Rasulullah SAW pernah sholat tahajud bersama Abdullah ibnu Abbas, bersama Hudzaifah dan juga Abdullah ibnu Mas'ud. Secara prinsip, cara mengerjakannya sama dengan sholat yang lain anak-anakku. Gerakan dan bacaannya sama. Namun, ada ketentuan. Dari baginda Rasulullah SAW, sholat sunnah tahajud dimulai dengan sholat sunnah iftitah 2 rakaat. Sholat sunnah yang sangat ringan untuk memulai sholat sunnah tahajud. Ya. Kemudian dilakukan 11 rakaat. Jika kita punya cukup waktu. Dengan rincian bisa dilakukan dengan 4-4-3, 4 rakaat tahajud, 4 rakaat tahajud dan 3 witir. Ya, atau boleh dengan 2-2-2. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tahajud, kemudian witir 2 rakaat plus 1. Atau boleh dengan 8 rakaat tahajud dan ditutup dengan 3 witir. Begitu ya. Khusus yang mengerjakan lebih dari 2-2-2, maka ketentuannya adalah dilakukan dengan tanpa duduk tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Ya, jadi langsung berdiri, tidak melakukan duduk tasyahud awal. Melanjutkan rakaat yang ketiga. Duduk tasyahudnya hanya pada di akhir rakaat yang keempat. Atau rakaat yang terakhir melakukan duduk tawarruk membaca doa tasyahud akhir. Gitu ya. Insya Allah mudah dipahami dengan sebaik-baiknya
Dan kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah sholat sunnah tahajud yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan pada materi setelahnya. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha. Materi kedua pada pertemuan kali ini adalah tentang sholat sunnah tarawih. Insya Allah semua kita pernah melakukan sholat sunnah tarawih ya. Insya Allah ya. Bersama orang-orang kita cintai, bersama keluarga, saudara, bersama-sama kita menunaikan ibadah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih disebut juga dengan Qiyamul Ramadan. Berdiri di malam bulan Ramadan. Karena sholat sunnah tarawih yang kita lakukan adanya khusus di malam bulan Ramadan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, cara mengerjakannya adalah sama dengan sholat sunnah tahajud. Ya, sama dengan sholat sunnah tahajud. Dikerjakannya di malam hari, boleh berjamaah, boleh juga munfarid. Waktunya setelah isya juga sampai menjelang subuh. Bisa dikerjakan di awal waktu, pertengahan waktu, dan juga di akhir waktu. Dan dikerjakannya juga diawali dengan sholat sunnah iftitah 2 rakaat. Rakaatnya pun sama. Bisa dikerjakan sebanyak 11 rakaat. Dengan rincian bisa dikerjakan dengan 4-4-3, bisa 2-2-2-2-1, bisa 8-2-1, bisa juga 8-3. Dan ketentuannya pun sama. Jika kita sholat tarawihnya menggunakan 4-4-3, maka tidak ada duduk tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Langsung berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga dan duduk tasyahudnya hanya ada di akhir rakaat, yaitu rakaat yang keempat melakukan duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk membaca doa tasyahud. Begitu ya. Jadi sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah tahajud itu sama. Hanya saja kalau sholat sunnah tarawih adanya hanya di malam bulan Ramadan. Kalau tahajud setiap malam selalu ada. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah dipahami sambil dipraktekkan agar semakin kuat pemahaman dan pengamalan kita. Insya Allah. Kita lanjutkan. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, materi sholat sunnah berjamaah selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Apa itu sholat sunnah witir? Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil dan dikerjakan di malam hari loh, sebagai penutup dari rangkaian ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dikerjakannya 3 rakaat, maka kita dianjurkan membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, Al-Kafirun rakaat yang kedua, dan Al-Ikhlas rakaat yang ketiga. Kalaulah kita kemudian tidak cukup waktu nih untuk mengerjakannya, boleh loh kita mengerjakan sholat sunnah witir cukup 1 rakaat saja. Atau kita khawatir nih gak mampu bangun di malam hari, maka boleh kita kerjakan sholat sunnah witir setelah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Masya Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak melewatkan sholat sunnah witir. Lanjut ya. Selanjutnya adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha termasuk sholat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk bisa kita tunaikan. Setidaknya kita mampu menunaikan 2 rakaat saja. Syukur bisa 4 rakaat, alhamdulillah bisa 8 rakaat. Yang penting kita bisa istiqamah menjalankannya. Dan waktu mengerjakannya adalah ketika matahari naik sepenggala atau kira-kira setengah jam dari matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur tiba. Jadi waktunya panjang ya.
Jangan sampai terlewatkan nih. Yuk kita belajar bersama-sama untuk bisa menunaikan ibadah sholat duha. Kenapa? Karena di antara keutamaannya disampaikan oleh baginda Rasulullah. Barang siapa mampu mengerjakan sholat sunnah duha, ya, maka Allah akan membangunkan istana di surganya. Begitu indahnya ya, dan begitu luar biasanya balasan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menunaikan ibadah sholat sunnah duha. Semoga ini menjadi penyemangat kita agar bisa melakukan sholat sunnah secara istiqomah. Nah, anak-anakku, demikianlah rangkaian materi sholat sunnah berjemaah yang bisa kita tunaikan secara munfarid dan berjemaah. Sejak dari pertemuan pertama tentang sholat sunnah jenazah hingga pertemuan yang kedua kali ini tentang sholat sunnah tahajud, tarawih, witir, dan juga duha. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Dan kita sudah di ujung pertemuan. Tentunya tidak ada kata yang patut kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik.